Kalau cut off orang-orang toksik itu memang menyelesaikan masalah, terus kenapa kamu mungkin ketemu orang yang berbeda, tapi tipenya sama? Kamu mungkin udah cut off dia, kamu udah blokir dia, kamu udah nggak pernah ketemu dia, tapi kemudian berbulan-bulan kemudian kamu bertemu orang yang polanya sama, yang tipenya sama. Banyak orang yang berpikir mereka harus cut orang lain. Mereka harus cut orang-orang toksik di hidupnya. Tapi mereka enggak merubah diri mereka sendiri. Mereka enggak mau mengubah mindset mereka. Mereka enggak mau mengubah behavior mereka. Mereka enggak merubah energi mereka. Mereka enggak punya psychological boundaries. Mereka cuma punya distance. Boundaries secara distance. Bukan psychological. Dan karena mereka tidak merubah diri mereka, mereka tidak mengubah kepribadian mereka, sehingga meskipun mereka cut off orang-orang ini, mereka akan melihat perilaku yang sama dari orang lain. Jadi si orang A mereka cut off karena menurut mereka misalkan toxic. Lalu kemudian mereka menemukan hal yang sama di orang lain. Karena mereka tidak merubah diri mereka, jadi mereka tetap attracting situasi yang sama. Karena itu bukan tentang mereka, tapi tentang kamu. Karena coba kita perhatikan, coba kita lihat. Orang yang sama, orang yang kamu anggap toksik ini ya, bisa berubah perilakunya. Jadi perilaku dia ke orang yang A dengan ke orang yang B bisa berbeda 180 derajat. Karena itu bukan tentang orang ini, tapi tentang kitanya gitu. Apakah apakah kitanya punya psychological boundaries? Apakah kitanya energi kitanya sudah berubah atau belum? Karena percuma aja kita cut off mereka tapi diri kitanya nggak berubah, kita akan attracting orang-orang yang seperti ini juga gitu karena kita tidak berubah, kitanya yang nggak berubah. Jadi bukan mereka yang harus berubah, tapi kita yang harus berubah. Dan kalau kita sudah berubah, kalau kita sudah merubah diri kita sendiri, orang yang toksik ini, entah dia akan berubah dan mengikuti kepribadian baru kita, atau dia akan hilang sendiri, dia akan pergi karena kita udah tidak match lagi gitu secara energi, secara kepribadian dan lain sebagainya. Nanti dia akan pergi sendiri. Makanya kan banyak orang yang kayak berada di satu hubungan. Aku sebenarnya bukan seseorang yang mendukung pacaran ya. Jadi aku nggak nganggap pacaran itu hubungan. Jadi misalkan pernikahan, karena pacaran itu kayak ini fake ya, ini fakta. Pacaran itu menghambat pertumbuhan diri karena kamu pikir pacaran itu untuk mengenal satu sama lain, tapi ternyata menurut sains pacaran itu membuat kamu jadi semakin tidak mengenal satu sama lain. Karena ada hormon-hormon yang berubah dalam diri kamu ketika kamu berdekatan dengan lawan jenis dan itu membuat kamu buta. Ya, membuat kamu jadi menilai dia tidak objektif. Dan itu udah scientifically proven, aku udah tulis di buku aku, ya. Pokoknya intinya aku tidak mendukung pacaran, aku juga pernah pacaran dengan suami aku, untungnya aku cuma pacaran 1 kali dan dengan suami aku dan itu pun menyesal gitu, kenapa aku pacaran? Kenapa nggak langsung menikah aja? Oke, anyway, jadi, makanya banyak orang yang berada dalam hubungan, entah itu, hubungan pernikahan gitu kan, atau hubungan pertemanan, dan lain sebagainya. Terus mungkin dia cut off orang ini, cut off mungkin dia bercerai atau mungkin dia udah nggak mau lagi berteman dengan si orang ini. Terus dia menemukan hal serupa, hal yang sama di orang lain. Ketika dia berteman dengan orang lain, dia melihat, oh si orang ini juga toksik sama kayak orang yang dulu. Ketika dia mungkin menjalin hubungan baru dengan orang lain, dia juga berpikir, oh ini sama toksik, dia diselingkuhin lagi karena dia tidak berubah, diri dia yang tidak berubah gitu.
Jadi kamu akan menemukan hal yang sama di orang lain tetap karena kamunya sendiri nggak berubah gitu. Jadi walaupun kamu udah pergi jauh dari orang itu, kalau kamunya nggak berubah, kamu akan tetap menarik orang-orang serupa. Gitu. Jadi kamu harus em, berubah. Terus gimana dong cara mengubah pola yang berulang ini? Yang pertama, menurut aku yang paling penting adalah kita harus mengubah self naratif kita. Self naratif adalah cerita yang tanpa sadar kita ceritakan sendiri kepada diri sendiri tentang kisah kita. Jadi kita harus merubah self naratif itu dulu. Kita harus mengubah, kita harus sadar kalau kita itu bukan victim. Jadi ada sebenarnya ini self naratif ini aku ambil dari konsepnya Vanessa Van Edwards yang sering dipopulerkan oleh Vanessa Van Edwards, di mana kita itu punya 3 self naratif. Ada victim, healer, dan hero. Jadi victim itu ketika kita selalu berpikir kalau kita victim, kalau kita selalu menyalahkan orang lain, kita selalu menganggap orang lain toksik, kita selalu menganggap diri kita tersakiti. Terus healer itu adalah ketika kita people pleasing gitu dan berlebihan gitu people pleasingnya. Dan yang terakhir adalah hero ketika kita mampu mengapresiasi hidup kita sendiri seperti itu. Nah, tapi aku sederhanakan kembali. Jadi aku sekarang sedang menulis buku dan aku mengambil konsep ini, tapi aku sederhanakan kembali menjadi dua saja, dua self naratif, yaitu victim dan power. Yang aku sebut victim dan power. Victim itu yang tadi yang kita selalu menyalahkan orang lain, kita menganggap diri kita victim, kita merasa tersakiti. Dan menurut aku people pleasing juga termasuk victim karena kita mencari apa ya? Mencari validasi sebenarnya. Kita ingin disukai gitu. Makanya kita people pleasing ya kan. Terus kemudian ketika kita melakukan itu kita merasa kayak dimanfaatkan oleh orang lain padahal kita sendiri yang people pleasing. Jadi people pleasing aku masukkan ke dalam victim. Dan satu lagi adalah power naratif, yaitu dimana kita selalu mengapresiasi hal yang terjadi di hidup kita, mau yang baik ataupun yang buruk, itu kita anggap sebagai pelajaran dan membuat kita selalu growing. Itu power naratif. Dan kita harus sadar ini gitu. Apakah kita ini saat ini sedang berada di victim naratif atau di power naratif? Kalau misalkan kamu selalu merasa dimanfaatkan, kamu selalu merasa orang lain toksik, itu bisa jadi kamu sedang berada di victim naratif dan itu membuat kamu lemah. Jadi secara psikologi itu membuat kamu lemah. Kamu tidak punya power apa-apa karena kamu victim. Karena kamu yang disakiti, karena mereka toksik, karena mereka um, karena mereka jahat dan lain sebagainya. Jadi kamu powerless, kamu nggak bisa berbuat apa-apa dan itu victim. Kamu harus keluar dari situ dan menjadi power naratif, di mana kamu yang menciptakan cerita kamu sendiri. Kalau misalnya oke, dia toksik gitu kan, kamu mulai tanyakan kepada diri kamu sendiri, apa yang ada dalam diri aku yang menarik perilaku seperti ini di dalam hidup aku? Apa yang ada dalam diri aku yang membuat mereka memperlakukan aku seperti ini? Apakah aku terlalu nice girl? Ataukah aku terlalu people pleasing? Ataukah aku tidak punya self esteem yang baik? Jadi kamu harus melihat diri kamu sendiri. Bagaimana, kenapa sih jadi kamu bertanya-tanya, kamu curious. Kenapa sih orang ini memperlakukan aku dengan toksik? Oke, jadi ketika kamu berubah, ketika kamu, oh dia memperlakukan aku toksik soalnya aku nggak punya self esteem yang baik, aku self esteem aku rendah, berarti aku harus memperbaiki ini. Dan ketika kamu memperbaiki self esteem kamu, kalau dia masih toksik, ya kan? Kalau dia emang orangnya toksik, dia akan
pergi. Dia orang yang misalnya orang yang predator, orang yang buaya, mereka nggak akan tertarik dengan orang-orang yang powerful, yang punya self esteem yang tinggi, yang punya komunitas yang kuat misalnya. Jadi orang-orang yang predator gitu ya. Coba coba deh lihat misalnya Epstein file itu kan. Mereka selalu menargetkan orang-orang yang lemah, yang benar-benar lemah, yang nggak punya komunitas yang solid gitu. Dan kalau kalau kamu punya self esteem yang tinggi, makanya mereka itu kan cari anak-anak yang dari broken home kayak gitu. Jadi ketika kamu punya self esteem yang tinggi, terus kamu selalu eh, selalu mencari komunitas yang sehat, kamu selalu membangun komunitas yang solid, yang sehat, entah itu di keluarga, entah itu pertemanan, orang-orang yang manipulatif yang seperti itu, dia nggak akan berani macam-macam ke kamu karena kamu punya backup komunitas yang solid dan self esteem yang tinggi. Itu jarang banget orang-orang dengan self esteem yang tinggi, orang-orang yang berani punya punya savage energy itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang toxic ini gitu. Jadi jadi ya kamu tanyakan dulu ke diri kamu sebenarnya apa sih yang ada dalam diri kamu yang membuat mereka itu memperlakukan kamu seperti ini gitu. Dan setelah itu nanti kalau misalkan ternyata ternyata yang salah dari eh, hubungan ini itu dinamikanya, ternyata memang karena kamu dulu selalu misalnya selalu self esteemnya rendah, selalu people pleasing, sehingga mereka juga nggak nyadar kalau mereka tuh sedang memanfaatkan kamu gitu. Dan ketika kamu mengubah diri kamu, mereka akan mengikuti pace kamu, mereka akan mengikuti eh, diri kamu gitu. Soalnya mereka pun kadang tanpa sadar gitu kalau mereka memanfaatkan kamu, mereka nggak sadar. Kecuali kalau mereka sadar ya. Ketika mereka sadar, ya mereka berarti emang tipe orang yang manipulatif dan toksik banget gitu. Tapi banyak orang yang sebenarnya nggak sadar kalau mereka sedang memanfaatkan kamu. Nah, sehingga kalau misalkan dia nggak sadar, dia akan berubah dengan sendirinya sesuai dengan perubahan kamu. Dan kalau dia sadar, dia akan pergi. Dia akan pergi. Anyway, segitu aja tips dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka, please subscribe, like, comments, atau ada pertanyaan, please comment. Bye.